Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Sydney Fadila Haris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai fungsi pecahan linear, yaitu adalah salah satu submateri ya, yaitu adalah submateri dari bab fungsi pada matematika wajib di kelas 10. Nah, langsung saja kita mulai. Nah, ini adalah bentuk umum dari fungsi pecahan linear ya, yaitu adalah fx sama dengan ax ditambah b dibagi dengan cx ditambah d. Nah, kalian lihat di sini bentuknya adalah pecahan dengan pembilang dan penyebutnya bentuknya adalah linear, artinya adalah pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 1. Nah, ini kan variabelnya x nih. Nah, kemudian A-nya ini adalah koefisien dari X pada pembilang, B konstanta dari pembilangnya, kemudian C adalah koefisien dari X pada penyebut, dan D-nya adalah konstanta dari penyebutnya. Nah, kemudian grafik dari fungsi pecahan linear ini nanti terdiri dari dua bagian yang dipisahkan oleh dua asimtot. Nah, mungkin kalian baru dengar ya istilah namanya asimtot ini. Nah, asimtot itu apa? Asimtot adalah sebuah garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Semakin jauh kurva tersebut akan semakin mendekati asimtotnya, tetapi tidak akan pernah menyentuh asimtot tersebut. Nah, sebetulnya asimtot ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada asimtot tegak, ada asimtot datar, dan ada asimtot diagonal ya. Tetapi pada bentuk dari fungsi pecahan linear ini kita hanya ada asimtot tegak dan asimtot datar. Nah, asimtot tegak itu adalah yang sejajar dengan sumbu y. Kemudian asimtot datar itu adalah asimtot yang sejajar dengan sumbu x. Nah, sekarang saya akan perlihatkan dulu yang dimaksud dengan asimtot ini itu seperti apa. Oke, di sini sudah saya sajikan. Di sini ada grafik dari fungsi y sama dengan 2x dikurang 1 dibagi dengan x dikurang 1 ya. Nah, ini kalian lihat ini yang bulatan berwarna biru ini artinya adalah grafiknya berarti yang berwarna biru. Nah, yang berwarna biru ini adalah grafik dari fungsi y sama dengan 2x dikurang 1 dibagi dengan x dikurang 1. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan ya sebelumnya bahwa grafik dari fungsi pecahan linear ini nanti akan terbagi menjadi dua. Nah, yang dipisahkan oleh dua asimtot. Nah, ini adalah asimtot yang berwarna pink yang garis putus-putus ini ya. Yang garis putus-putus ini adalah asimtot. Nah, asimtot yang berwarna pink ini akan sejajar dengan sumbu y kan. Nih, kita akan lihat. Nah, ini yang berwarna pink ini kan sejajar dengan sumbu y ya. Ini kan sumbu y nih. Kan sejajar. Nah, tadi dikatakan apa? Kalau asimtot yang sejajar dengan sumbu y itu adalah artinya ini adalah asimtot tegak. Nah, kemudian yang berwarna pink ya. Yang berwarna pink ini yang berwarna kuning ini, nah ini juga asimtot, yaitu adalah asimtot datar, yaitu karena sejajar dengan sumbu x. Nah, ini kan sumbu ini apa? Asimtot datarnya nih. Sejajar dengan sumbu x kan. Nah, maka yang ini disebut dengan asimtot datar. Nah, ya. Jadi tadi dari definisinya ya, asimtot itu adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung. Nah, kurva lengkungnya kan ini yang grafik yang berwarna biru ini, yaitu adalah dari fungsi y sama dengan 2x min 1 dibagi x min 1. Nah, di mana semakin jauh nilai x-nya ya, semakin jauh dari sumbu x dan dari pusat Cartesius 0,0 ini, dia semakin jauh, dia akan semakin mendekati
dia akan semakin mendekati asimptotnya. Nah, sekarang kita akan lihat apakah betul grafik ini yang berwarna biru ini semakin kita lihat semakin jauh nilai X ataupun Y-nya apakah akan semakin mendekati asimptotnya. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini kan di sini kan grafiknya ya yang berwarna biru nih. Kemudian tadi sudah saya katakan ini yang pink sama warna kuning ini adalah yang garis putus-putus ini adalah asimtot dari grafik fungsi y sama dengan 2x min 1 per x min 1. Nah, sekarang kita akan misalnya saya akan tarik ke kanan. Nah, kalian perhatikan grafik ini akan semakin mendekati yang berwarna kuning kan? Yang garis putus-putus. Nah, kalian perhatikan semakin ke kanan lagi. Nah, dia semakin mendekati garis kuning. Terlihatnya kalau di sini dia akan menyentuh ya. Yang biru ini akan menyentuh yang kuningnya sampai hampir menutupi kan. Nah, kalau kita zoom ya, kita dekatkan. Nah, ini sebetulnya tidak akan menyentuh. Kita geser lagi ke kanan. Kita geser lagi ke kanan semakin mendekat ke kuning ya, tetapi tidak akan menyentuh garis yang putus-putus yang berwarna kuning ini. Nah, dia semakin mendekat tetapi tidak akan menyentuh. Nah, ini yang berwarna kuning ini disebut dengan asimptot. Yaitu adalah asimptot datar karena sejajar dengan sumbu X. Nah, begitu juga kalau kalian tarik ke kiri. Tadi kan sudah ditarik ke kanan ya. Nah, ini juga dia akan semakin mendekati garis kuning yang putus-putus kan. Nih, kita zoom. Ya, kita zoom ternyata dia tidak menyentuh. Dia tidak akan menyentuh garis putus-putus yang berwarna kuning ini. Nah, kalian zoom lagi. Nah, dia tidak akan menyentuh, tapi hanya mendekati. Jadi, grafiknya itu mendekati X sama garis yang berwarna kuning ini. Ya, yang berwarna kuning ini, tetapi dia tidak akan pernah menyentuh garis kuningnya. Nah, bagaimana dengan yang berwarna pink? Nah, sekarang kita akan lihat, berarti kita tariknya karena ini garis asimptotnya adalah yang tegak. Nah, berarti kita akan tarik ke atas ya. Misalkan kita tarik ke atas, nah dia semakin mendekat ya dengan pink. Nah, tapi kita zoom, dia tidak menyentuh ya. Semakin ke atas sampai tak hingga, nah dia tidak akan menyentuh tetapi hanya mendekati garis pink yang putus-putus ini. Oke, kita akan tarik coba ke bawah. Bagaimana kalau ke bawah? Nah, ke bawah ini juga sama, dia akan mendekati garis pink. Kalau kalian lihat juga hampir menutupi garis pinknya ya. Tetapi ketika kita zoom lagi, dia tidak akan menyentuh. Nah, inilah yang dimaksud dengan asimptot ya, yaitu adalah garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung ya, didekati oleh kurva lengkung di mana semakin jauh kurvanya dia akan semakin mendekati asimptotnya, tetapi tidak akan pernah menyentuh garis asimptot tersebut, entah itu tegak ataupun datar. Nah, tetapi ingat tidak semua fungsi memiliki asimptot ya. Nah, untuk fungsi pecahan linear ini dia memiliki dua asimptot yang saling tegak lurus, yaitu adalah asimptot tegaknya dan asimptot datarnya. Nah, oke, kita akan lanjut. Oke, tadi sudah dibahas sedikit ya tentang bentuk dari asimptot itu maksudnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya untuk fungsi pecahan linear ini, selanjutnya asimptot tegaknya diperoleh ketika y-nya itu mendekati menuju tak hingga. Ya, jadi semakin besar nilai y-nya ataupun semakin kecil nilai y-nya menuju tak hingga. Berarti ketika penyebutnya itu 0, ya kan? Jadi kalau misalnya si fungsi ini itu menuju tak hingga, yaitu adalah ketika penyebutnya kan 0. Karena kalau pecahan itu kalau penyebutnya 0 kan tak hingga kan? Nah, coba kalau misalnya kita ambil Cx plus D-nya ini, Cx plus D kan dikatakan Y-nya menuju tak hingga, berarti ketika penyebutnya itu 0 kan. Nah, berarti kita akan peroleh Cx sama dengan min D. Kemudian X sama dengan min D per
C. Nah, ini kenapa jadi di sini persamaannya itu persamaan dari asimtot tegaknya itu menjadi X sama dengan min D per C ya dari sini. Nah, kemudian selanjutnya asimtot datar diperoleh ketika X-nya itu menuju tak hingga. Sehingga persamaan dari asimtot datar ini ya, tadi kan ini persamaan dari asimtot tegaknya itu adalah X sama dengan min D per C. Nah, untuk persamaan dari asimtot datar dari fungsi pecahan linear adalah Y sama dengan A per C. Ya. Oke, kita akan lanjut ke contohnya. Oke, contoh pertama, diketahui fungsi f(x) sama dengan 3x plus 6 dibagi 2x min 4. Tentukan yang pertama domain, kemudian kedua asimtot tegak, dan asimtot datarnya. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya juga sudah pernah saya bahas ya tentang domain. Ada domain, kemudian ada kodomain dan range ya. Nah, di sini domain berarti adalah daerah asal ya, berarti x-nya kan. Nah, kalian perhatikan di sini fungsi f(x) kan berarti pecahan bentuknya adalah pecahan linear 3x plus 6 per 2x min 4. Nah, sebetulnya kan ini fungsi ini f ini kan memetakan dari bilangan real ke bilangan real kan. Ya, jadi dari domainnya adalah real, kemudian ke range-nya adalah bilangan real juga kan. Nah, tetapi di sini ada syaratnya, yaitu X-nya itu berarti syaratnya adalah penyebutnya di sini nggak boleh sama dengan 0 kan. Nah, berarti di sini syaratnya adalah 2X min 4 itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita akan dapat X-nya itu berarti artinya tidak boleh sama dengan 2 kan. Nah, maka kita bisa tulis di sini domainnya. Domainnya kita bisa tulis dengan, nah berarti ini kan X nih, domain itu kan X. X, nah dengan X-nya itu adalah bilangan real, dengan syarat X tidak boleh sama dengan 2. Ya, ini adalah domainnya. Nah, kemudian asimtot tegak, nah tadi rumusnya apa? Asimtot tegak. Asimtot tegak itu adalah X sama dengan min D per C. Ya, X sama dengan min D per C. Nah, ini berarti kan dari sini A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya ya, B-nya adalah konstanta pada penyebut ya. Pada pembilang, berarti B-nya sama dengan 6, C-nya sama dengan 2, D-nya sama dengan min 4 ya. Nah, ingat kalau di sini negatif berarti kalian ikutkan min 4 karena kan dari rumusnya itu bentuk umumnya adalah plus kan. Berarti kalau misalnya di sini min 4 berarti di sini D-nya adalah min 4 bukan 4 aja gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan peroleh X-nya itu sama dengan min dalam kurung min 4 per C-nya adalah 2. Berarti X-nya di sini kita peroleh asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2 ya, sama dengan 2. Kemudian selanjutnya asimtot datar, rumusnya apa tadi? Asimtot datar Y sama dengan A per C ya. Y sama dengan A per C, berarti asimtot datarnya adalah Y sama dengan A-nya adalah 3 per C-nya sama dengan 2 ya, 3 per 2. Nah, sekarang kita akan lihat apakah betul untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 per 2 ini merupakan asimtot dari fungsi ini. Oke, kita akan cek menggunakan GeoGebra lagi. Oke, di sini sudah saya tampilkan GeoGebra-nya. Nah, tadi fungsinya apa? Y sama dengan 3X plus 6 ya. Kemudian dibagi dengan 2x min 4. Nah, kemudian tadi kita peroleh asimtot tegaknya ya, asimtot tegaknya. Oke, di sini saya hapus dulu. Oke, asimtot tegaknya tadi kita peroleh asimtot tegaknya adalah X sama dengan 2, kemudian datarnya Y ya, Y sama dengan 3 per 2 ya. Nah, sekarang kita akan tulis di sini
Ya, di sini sekarang kita akan cek. Ini yang berwarna ungu adalah fungsi Y sama grafik dari fungsi Y sama dengan 3x plus 6 per 2x min 4. Nah, sekarang kita akan cek apakah betul asimptotnya adalah x sama dengan 2 sama Y sama dengan 3 per 2. Oke, kita akan masukkan garisnya. Berarti garisnya adalah x sama dengan 2. Ya, ini saya ganti dulu warnanya supaya lebih jelas. Kemudian datarnya adalah Y sama dengan 3 per 2. Oke, nah di sini kita akan cek apakah betul garis ini merupakan asimptotnya. Oke, nah sekarang kita akan zoom ya. Kita akan tarik garisnya. Nah, di sini kalian lihat untuk garis yang pink, yang berwarna pink ini adalah garis X sama dengan 2, artinya adalah asimptot tegak dari grafik ini yang sudah kita peroleh pada dengan menggunakan rumus. Nah, kalian lihat, nah di sini betul ya, ternyata garis yang berwarna pink ini didekati oleh kurva lengkung dari fungsi Y sama dengan 3x plus 6 dibagi 2x min 4. Nah, dia semakin mendekat, tetapi kalian lihat dia tidak akan pernah menyentuh. Dia tidak akan pernah menyentuh garis X sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian coba kalau ke bawah masih yang garis pinknya ya. Nah, kalian perhatikan garis pink dengan grafik yang berwarna ungu ini. Nah, kalian perhatikan dia juga akan mendekati tetapi tidak akan menyentuhnya. Oke. Nah, kemudian sekarang yang berwarna oranye. Nah, yang berwarna oranye kita tarik garis grafiknya ke kanan. Nah, dia akan mendekati garis oranye-nya tetapi tidak akan pernah menyentuh. Nah, kalian lihat di sini dia semakin mendekati ya. Nah, kalian zoom, ternyata tidak menyentuh. Padahal di sini kalau tadi kalian lihat dia itu seperti sudah menutupi ya, yang grafik yang berwarna ungu ini seperti sudah menutupi yang berwarna oranye gitu. Nah, sekarang kita akan tarik ke kiri. Nah, apakah sama? Nah, ternyata juga sama ya. Nah, berarti betul ya dengan menggunakan rumus tadi, betul bahwa X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 per 2 ini adalah asimptot dari fungsi pecahan linear Y sama dengan 3X plus 6 dibagi dengan 2X min 4. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Agar grafik fungsi f(x) sama dengan ax plus 3 dibagi bx min 6 mempunyai asimptot tegak x sama dengan 3 dan asimptot datar y sama dengan 2, maka nilai a yang sesuai adalah, nah, berarti di sini asimptot tegak. Asimptot tegak itu rumusnya adalah x sama dengan min d per c ya. Kemudian asimptot datar rumusnya adalah y sama dengan A per C. Nah, sekarang kita akan coba masukkan. Berarti kan untuk asimptot datar ini, asimptot tegak, berarti kan kalian peroleh di sini kan X sama dengan, kalau dari yang sininya ya, dari fungsi ini. Berarti kan di sini A-nya itu, koefisien dari X-nya berarti A itu kan sama dengan A kan. Kemudian B-nya itu sama dengan 3. Nah, kemudian, nah di sini C-nya itu sama dengan B. Kemudian D-nya itu sama dengan min 6, ya kan? Nah, maka kita peroleh X sama dengan min D, D-nya adalah min dalam kurung min 6, dibagi dengan C, C-nya adalah B. Nah, kemudian X-nya berapa tadi? Asimptot datarnya 3 kan? Berarti 3 sama dengan, berarti berapa ini? 6 per B, atau kita peroleh B-nya itu sama dengan 2 ya. Nah, sekarang kita akan masukkan ke asimptot datar, rumus asimptot datar. Berarti di sini kan Y sama dengan A-nya itu kan A sendiri kan. Kemudian dibagi dengan C. C-nya udah dapat ya. Tadi C itu kan sama dengan B di sini. Ya kan, kita udah dapat C sama dengan di sininya adalah 2.
ya kan? Berarti A per 2. Kemudian Y-nya berapa? 2 kan? Maka kita peroleh berarti kita peroleh A-nya itu sama dengan 4. Nah, berarti jawabannya, maka nilai A yang sesuai adalah sama dengan 4. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar menggambar grafik fungsi pecahan linear. Nah, langkah yang pertama adalah tentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya dengan menggunakan rumus tadi ya. Kemudian tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y-nya. Kemudian adalah tentukan beberapa titik dari sebelah kiri dan sebelah kanan dari asimtot tegaknya. Ya. Oke, kita akan ke contoh. Untuk contoh yang pertama, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan x plus 2 dibagi x min 1. Nah, tadi langkah pertama apa? Tentukan asimtot tegak dan asimtot datarnya kan. Nah, asimtot tegak berarti asimtot tegak dengan rumusnya adalah X sama dengan min D per C ya. Nah, maka kita peroleh X sama dengan berarti di sini A-nya kan 1 nih, B-nya 2, C-nya 1, D-nya min 1. Berarti kan di sini min dalam kurung min 1 per C-nya 1, berarti sama dengan 1, X sama dengan 1. Kemudian asimtot datarnya, asimtot datar berarti di sini Y sama dengan A per C ya. Nah, kemudian berarti Y sama dengan A-nya 1 per C-nya 1, berarti sama dengan 1 juga. Nah, kemudian tadi langkah selanjutnya yang keduanya adalah apa? Tentukan titik potong atau tipot ya. Tipot terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya, nah seperti biasa kalau tipot biasanya saya akan buat tabel ya. Di sini X, kemudian di sini Y. Kemudian di sini berarti ketika X-nya 0 sama Y-nya 0 kan. Kan sumbu X berarti artinya adalah ketika Y-nya sama dengan 0 kan. Ya Kak. Kemudian untuk sumbu Y-nya berarti ketika X-nya sama dengan 0. Gitu kan. Nah, X sama dengan 0, berarti di sini X sama dengan 0 kita substitusikan F0 ya berarti ya. Untuk X sama dengan 0 berarti di sini F0 itu sama dengan 2 per min 1 ya, sama dengan min 2. Kemudian berarti di sini kita tulis berarti Y-nya sama dengan min 2. Berarti kita peroleh titiknya adalah 0, min 2. Kemudian selanjutnya Y-nya sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, berarti di sini 0 sama dengan kan berarti X plus 2 dibagi dengan X min 1. Nah, kita kita kalikan ke sebelah kiri, berarti kan ini tetap 0 ya. 0 sama dengan X plus 2. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan min 2. Ya, nah maka kita peroleh min 2,0 kan. Ya kan kita peroleh ketika Y-nya 0, berarti X-nya min 2. Berarti titiknya adalah min 2,0 ya. Nah, kemudian tadi langkah selanjutnya apa? Tentukan beberapa titik dari sebelah kiri dan sebelah kanan asimtot tegaknya ya. Nah, sekarang coba kita akan plotkan dulu ke sini. Asimtot tegaknya adalah X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 kan di sini nih. Nah, berarti garis asimtot tegaknya adalah ini kan. Di sini saya akan gambarnya dengan garis putus-putus ya. Karena biasanya sebetulnya asimtot itu adalah dengan menggunakan garis putus-putus. Ya. Oke, ini adalah asimtotnya. Nah, kemudian untuk asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Kalau Y sama dengan 1 berarti di sini ya. Berarti di sini berarti datar. Nah, mungkin kalian bisa lebih rapi menggambarnya.
Ya, karena kalian juga bisa menggunakan penggaris juga kan. Nah, ini adalah asimtot datar dan tegaknya. Nah, kemudian tadi tipotnya berapa aja? 0,-2. X 0,-2 berarti di sini. Ya, kemudian min 2,0 berarti min 2,0 berarti di sini. Nah, kemudian tadi langkah yang ketiga apa? Kita tentukan beberapa titik dari sebelah kiri dan sebelah kanan asimtot tegaknya. Jadi kan gini, asimtot tegaknya kan kita peroleh X sama dengan 1 kan. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa fungsi pecahan linear itu akan terbagi menjadi dua grafik kan, yang dipisah oleh asimtotnya. Nah, maka di sini kita akan ambil yang sebelah sini nih, sebelah kanan dari asimtot tegak. Nah, di sini kan asimtot tegaknya nih. Ketika X-nya sama dengan 1. Nah, kita akan ambil beberapa titik dari yang sebelah kanannya dan sebelah kirinya untuk mewakili grafiknya gitu. Oke. Nah, di sini saya sudah sajikan di sini kalian sebetulnya bebas ya untuk mengambil X-nya itu berapa saja, tetapi yang memudahkan diusahakan yang memudahkan kalian untuk mendapatkan titik-titiknya. Mungkin bilangan bulat supaya Y-nya itu adalah hasilnya adalah bilangan bulat, atau bilangan pecahan pun juga maksimal yang per 2 lah, misalnya setengah, 3/2, 5/2 dan seterusnya gitu. Oke, nah sekarang paling gampang mungkin ini dulu ya. X sama dengan 0 ya. Tadi X sama dengan 0 udah dapat ya. Y-nya adalah min 2. Ya kan? Kemudian ketika X-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalnya X-nya sama dengan 2 berapa tuh? 4 ya. Coba kita masukkan. X sama dengan 2, maka di sini Y-nya sama dengan 2/2 min 1 sama dengan 4 ya. Berarti kita peroleh di sini 2,4. Kemudian ketika 4 berarti 6/3 sama dengan 2 ya. Kemudian 7, ketika 7 berarti 7 itu berarti 9 per berapa tuh? 9/6 atau sama dengan 3/2. Nah, di sini bebas sebetulnya kalian ambil X-nya itu berapa saja, tetapi diusahakan yang bilangan bulat seperti ini. Kalaupun pecahan juga mungkin bisa 0,5, 1,5, seperti ini kan 1,5 mungkin bisa kita kira-kira letaknya itu di mana. Tapi kalau misalnya 1/3 itu kan agak susah gitu. Nah, kemudian ketika min 2 berarti di sini Y-nya 0 ya. Kan min 2 ditambah 2 0. 0 per min 3 kan berarti 0. Kemudian ketika min 5 tambah 2 min 3. Min 3 per berapa itu? Min 6 ya. Min 3 per min 6 berarti sama dengan berapa? Tadi berapa? Min 3 per min 6 berarti sama dengan setengah ya. Oke, nah sekarang kita akan masukkan titik-titik ini. Berarti kan ini min 5, setengah, kemudian min 2,0, 0, min 2, terus 2,4, 4,2 sama 7,3/2. Nah, sekarang kita akan plotkan. Di sini yang paling gampang mungkin 0,2 ya. 0,2 tadi 0,-2, sorry. 0,-2 udah ya. Di sini sudah didapat. Kemudian ada min 2,0. Min 2,0 di sini. Kemudian min 5, setengah. Min 5, setengah berarti kan setengah itu kan antara 0 dan 1 kan. Di sini kan kira-kira kan di sini setengah. Nah, berarti kalau misalnya kita ambil min 5, setengah berarti kira-kira di sini. Ya kan, pertengahan antara 0 dan 1-nya. Nah, kemudian selanjutnya 2,4. 2,4 berarti di sini. Kemudian 4,2. 4,2 berarti di sini. Kemudian 7,3/2. Nah, 3/2 itu kan berarti antara pertengahan antara 1 sama
2 ya. Berarti kan di sini nih kira-kira. Ini adalah 3/2 gitu kan. Nah, berarti kira-kira 3/2 itu 7,3/2 itu berarti di sini kira-kira. Nah, di sini. Nah, sekarang kita akan gambar grafiknya. Oke. Nah, kalian perhatikan di sini kalau misalnya letaknya di sini berarti terbukanya seperti ini ya. Tidak mungkin kan kalau seperti ini. Kalau seperti ini ya, kalau seperti ini berarti kan nanti dia akan lama-lama dia akan menyentuh asimptotnya. Maka ini tidak mungkin ya. Maka yang pasti di sini yang kalau misalnya letaknya di sebelah sini berarti terbukanya seperti ini. Nah, pasti nanti terbukanya seperti ini. Nah, kalau misalnya ternyata kalian peroleh titik-titiknya di sini, berarti terbukanya kan ke sini. Kan nggak mungkin ke sini, gitu kan. Nah, ini juga sama. Nih, berarti nanti letaknya adalah seperti ini kan. Gitu. Nah, kalau yang ini berarti seperti ini. Ya, karena tidak mungkin kalau dia menghadap, terbukanya itu tuh menghadap ke asimptot. Karena ketika menghadap ke asimptot, berarti nanti dia akan menyentuh atau memotong asimptotnya. Gitu. Oke, kita akan gambar di sini. Untuk grafiknya, usahakan grafiknya mulus ya. Nah, ini akan mendekati asimptotnya, oke? Tetapi harus mulus, jadi nggak kaku. Nah, ini juga diteruskan ke atas mendekati asimptot, tetapi ingat tidak boleh menyentuh. Oke, kemudian lanjut. Di sini berarti untuk grafik yang sebelah sininya. Jadi ini garisnya sebetulnya bukan garis lurus ya, tetapi garisnya harusnya melengkung. Melengkung tetapi mulus gitu. Oke, ini juga kita teruskan ke bawah mendekati asimptotnya tetapi tidak boleh menyentuh. Nah, seperti ini ya, kira-kira grafik dari fungsi f(x) sama dengan x plus 2 dibagi x min 1. Oke, kita akan lanjut ke contoh yang selanjutnya. Contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 1/x. Nah, ini juga merupakan bentuk dari fungsi pecahan linear ya, dengan kita bisa tulis di sini f(x)-nya itu sama dengan, berarti kan harusnya adalah ax plus b dibagi dengan cx plus d kan. Nah, berarti di sini dari fungsi yang ini berarti a-nya berapa? A-nya 0, ya kan? Karena a dikali x, 0 dikali x sama dengan 0. Kemudian kita peroleh b-nya adalah 1. Kemudian c-nya berarti kan cx nih, berarti c sama dengan 1. Nah, kemudian d-nya juga sama dengan 0. Ya, karena cx plus d, berarti d-nya di sini nggak ada kan, berarti ditambah dengan 0 gitu. Oke, nah seperti yang tadi kita akan tentukan asimptotnya dulu. Maka pertama, asimptot tegak. Nah, tadi rumusnya apa? Asimptot tegak itu, x ya, x sama dengan x sama dengan min d per c. Ya, berarti kita akan peroleh x-nya sama dengan 0 ya. Kemudian asimptot datarnya itu adalah y sama dengan a per c. Nah, maka kita peroleh a-nya kan 0 juga, berarti 0 per 1 berarti 0. Ya. Kemudian selanjutnya adalah tipot.
tipot terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti biasa saya akan buat tabel. Oke, di sini ketika di sininya X-nya 0, kemudian Y-nya 0, ya. Berarti di sini kalian substitusikan nih. Berarti kan X sama dengan 0 berarti 1/0, berarti tidak terdefinisi ya. Tak hingga kan. Nah, kemudian juga di sini ketika Y-nya kalian substitusikan 0, berarti kalian juga tidak akan mendapatkan X-nya kan. Berarti di sini untuk untuk fungsi fx sama dengan 1/x tidak ada tipotnya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena tadi kalian substitusikan kan X-nya 0 tak hingga kan, 1/0 kan. Nah, kemudian ketika Y-nya sama dengan 0, di sini 0 sama dengan 1/x, kalian juga tidak akan mendapatkan nilai X-nya kan. Nah, maka di sini tidak ada tipot terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya dari fungsi fx sama dengan 1/x. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan tentukan beberapa titik ya untuk menggambarnya. Oh ya, di sini kita gambar di sini berarti kita sudah dapat ya, X sama dengan 0, sama Y sama dengan 0 sebagai asimtotnya. Nah, berarti di sini untuk X sama dengan 0 berarti kan adalah sumbu Y, ya kan? Ini sama dengan X sama dengan 0, atau sumbu Y kan? Sumbu Y atau sama dengan garis X sama dengan 0. Kemudian, kalau Y sama dengan 0 berarti adalah sumbu X kan? Sumbu X nih. Nah, ini juga bisa kita katakan adalah garis Y sama dengan 0. Nah, berarti asimtotnya adalah pada sumbu Y dan sumbu X-nya. Berarti asimtot tegaknya adalah sumbu Y, asimtot datarnya adalah sumbu X. Nah, sekarang kita akan ambil beberapa titik untuk memudahkan kita dalam menggambar. Yang pertama adalah dari X sama dengan setengah dulu deh. X sama dengan setengah, berarti kan X sama dengan setengah, berarti Y-nya sama dengan kan 1/setengah nih, atau sama dengan 2 kan, ya kan. Nah, kita peroleh ini 2. Nah, kemudian untuk X sama dengan 1 berarti 1, kemudian untuk X sama dengan 2 berarti setengah, kemudian untuk X sama dengan min setengah berarti kan sama nih kayak gini, berarti X sama dengan min setengah, berarti Y-nya sama dengan 1/min setengah, ya kan, atau sama dengan min 2. Nah, kita peroleh ini min 2. Kemudian X sama dengan min 1 berarti ini min 1. X sama dengan min 2 berarti di sini min setengah. Nah, kita akan masukkan ke dalam Kartesiusnya. Paling gampang 1,1 dulu deh. 1,1 di sini berarti kemudian ada 2,5 ya. 2,5. Nah, berarti kan ini setengah nih ada di sini nih. Berarti kalau 2,5 berarti kira-kira di sini. Ya. Kemudian setengah 2. Setengah kan berarti di sini nih, X setengah ya. Untuk X setengah berarti kan kira-kira di sini nih. X setengah berarti di sini kira-kira adalah setengah 2-nya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang min 1, min 1, dulu deh. Min 1, ya, berarti di sini. Nah, kemudian ada titik min setengah, min 2. Min setengah, X-nya min setengah berarti di sini ya. Min setengah. Min 2. Min setengah, min 2 berarti kira-kira di sini. Kemudian untuk min 2, min setengah, ini min 2, kemudian Y-nya adalah min setengah, berarti kira-kira di sini. Ini min setengah. Nah, berarti kira-kira min 2, min setengah itu di sini. Oke, kita akan gambar grafiknya dengan kurva mulus ya. Nah, ingat di sini asimtotnya mana? Asimtotnya adalah yang mendatarnya adalah Y sama dengan 0 kan, atau sumbu X. Nah,
Berarti kita teruskan di sini dengan mendekati sumbu X-nya, tetapi tidak akan pernah menyentuh sumbu X-nya. Nah, ini juga sama, asimptotnya tegaknya adalah sumbu Y kan, atau garis X sama dengan 0. Nah, kita teruskan juga ke atas dengan mendekati sumbu Y-nya, tetapi tidak menyentuh. Nah, ini juga sama. Kita teruskan di sini. Ini juga kita teruskan. Seperti ini ya, kira-kira adalah grafik dari fungsi f(x) sama dengan 1/x. Oke, mungkin cukup sekian materi mengenai fungsi pecahan linear pada video kali ini ya. Mungkin video selanjutnya tentang materi pada kelas 10 matematika wajib adalah tentang fungsi kuadrat. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat dan semoga mudah untuk dipahami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penulisan ataupun perhitungan. Jangan lupa untuk dicatat supaya dapat dipelajari kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.